Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran PAI. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar pada elemen fikih, yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Namun, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang zakat dulu. Baik soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita dimulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik soleh-soleha, adapun tujuan pembelajaran pada materi zakat ini adalah: 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti zakat. Kemudian kedua, diharapkan peserta didik juga mengetahui hukum zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zakat. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan siapa saja yang jadi penerima zakat. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat. Soleh-soleha, sudah tahu belum apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat artinya suci, tumbuh, berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat artinya ibadah yang wajib dilakukan dengan cara memberikan harta benda kepada orang yang berhak dengan jumlah dan syarat tertentu. Nah, soleh-soleha, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sudah hafal kan rukun Islam? Ayo sebutkan. Ya, yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Nah, karena zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam, maka hukum mengeluarkannya adalah wajib tentunya ya. Nah, bagi orang Islam yang memenuhi syarat-syarat dari ketentuan zakat, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, diwajibkannya zakat ini bagi orang Islam dimulai pada tahun kedua Hijriah, di mana didasarkan pada firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan tentu saja tentang zakat ini sangat banyak ya. Nah, ini salah satu ayat saja, yaitu di Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Soleh-soleha sudah tahu belum macam zakat? Ada apa aja? Yuk. Yang pertama adalah zakat mal, atau disebut juga dengan zakat harta. Dan yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, yang ini mungkin soleh-soleh sudah tidak asing lagi ya, sering mendengar zakat fitrah. Nah, kapan ayo? Yaitu di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafs, zakat badan ya. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam karena telah mencapai jumlah tertentu atau nisab dan sudah memasuki waktu yang telah ditentukan atau disebut juga dengan haul. Apa itu contoh-contoh zakat mal? 1. Misalnya zakat tentang pertanian. Kedua, zakat peternakan. Ketiga, zakat perhiasan. Keempat, zakat perdagangan. Kelima, zakat penghasilan. Dan keenam adalah zakat barang temuan atau disebut juga dengan rikaz. Di mana zakat mal ini tentunya perlu pembahasan yang lebih khusus lagi ya, karena ini bahasannya sangat panjang.
Insya Allah akan dibahas di kesempatan yang lain. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafs atau jiwa, di mana zakat ini dikeluarkan untuk membersihkan diri atau jiwa seseorang. Nah, kapan membayar zakat ini? Membayar zakat ini dilakukan hanya setahun sekali, yaitu khusus di bulan Ramadan. Pastinya anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan zakat fitrah ini. Siapa coba di antara kalian yang sudah pernah membayar zakat sendiri? Ya, maksudnya praktek bayar langsung ya ke amil zakat bersama ayah dan bundanya. Nah, berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan? Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan pada tiap-tiap orang itu sebesar 2,5 kg atau juga 3,5 liter, atau bisa diganti dengan uang seharga makanan pokok tersebut. Nah, misalnya kalau beras berharga 1 kilonya itu 12.000, maka berapa coba yang harus dikeluarkan zakatnya? Kalau pakai uang, dikali aja, dikali dengan 2,5 kg. Berarti sekitar berapa? 30.000. Nah, sekarang kita akan mengetahui siapa aja menerima zakat itu. Nah, zakat yang sudah terkumpul, yang dikumpulkan atau dibayarkan kepada amil zakat, nantinya akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, pada siapa aja? Tentunya hal ini tidak sembarangan ya, karena sudah diatur di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat ke-60. Nah, ada 8 asnaf mustahik yang wajib menerima zakat atau berhak menerima zakat. Ibu bacakan dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ya, berdasarkan ayat tadi, maka mustahik atau orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, yaitu pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan tetap. Dan yang kedua adalah miskin. 3, amil zakat atau petugas penerima dan pengelola zakat. Yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima adalah hamba sahaya atau orang yang dimerdekakan. Yang keenam adalah gorim atau orang yang berhutang. Dan yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil atau saudara-saudara kita yang kehabisan bekal di saat perjalanan. Yang tentunya perjalanan ini adalah perjalanan kebaikan ya, bukan dalam hal yang maksiat. Nah, orang-orang tadi adalah yang termasuk mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60. Nah, soleh-solehah, setelah kita tadi mengetahui apa itu arti zakat, kemudian tahu juga hukum zakat, kemudian tahu juga pembagian zakat, kemudian siapa saja yang menerima zakat, sekarang kita akan mempelajari apa sih hikmah mengeluarkan zakat. Nah, hikmahnya diantaranya adalah 1, membersihkan jiwa dan harta. Ya, membersihkan jiwa kita ketika kita membayar zakat fitrah. Ya, tadi disebutkan bahwa zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan jiwa atau nafs. Nah, jadi hikmah zakat diantaranya adalah yang pertama membersihkan jiwa dan harta. Harta yang kita miliki dibersihkan dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah mendidik pribadi agar bersifat menjadi pemurah kepada sesama manusia. Nah, hal ini tentu saja baik ya, supaya kita
tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang dermawan ya. Mencontoh siapa? Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersifat pemurah, dermawan, suka berbagi, khususnya kepada orang yang membutuhkan ya, yaitu yang tadi disebutkan tentunya yang diutamakan yaitu fakir miskin ya. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Nah, tentu saja kalau kita berbuat baik, suka berbagi, nah itu adalah merupakan salah satu perbuatan terpuji. Hikmah zakat yang keempat adalah sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja rasa syukur ini banyak sekali yang harus kita syukuri ya kepada Allah, karena Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Ya, salah satunya yaitu kita belajar mengeluarkan zakat atau membayar zakat sesuai dengan ketentuan Islam. Dan yang kelima adalah memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, dengan diberikannya harta zakat ini kepada orang-orang yang berhak, tentu saja hal ini bisa memberikan kebahagiaan pada mereka. Dan yang keenam adalah terciptanya hubungan kasih sayang antara orang-orang kaya dan orang yang kurang mampu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Soleh-solehah, kita sudah selesai membahas materi tentang zakat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu infak dan sedekah. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.